Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang saya Pendeta Eko Yohanes bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sepanjang 1 minggu ke depan untuk bisa menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. LAI memberikan sebuah judul, siapa yang menyesatkan orang. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami minta untuk Tuhan menyingkapkan segala rahasia firman-Mu, buat kami mengerti dan buat kami hidup dalam firman-Mu. Kami berdoa, kami membuka hati kami sebab kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan, yang akan membersihkan jalan-jalan kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa perikop ini adalah kelanjutan dari apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Manakala murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Tuhan memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, supaya murid-muridnya menjadi seperti anak kecil ini. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita boleh menjadi seperti anak kecil. Kita belajar bagaimana menjadi seorang anak kecil dalam hal kerendah hatian mereka, dalam ketergantungan mereka, dalam kepercayaan mereka, dan dalam hal mengampuni mereka. Dari ayat itu sebenarnya Tuhan sedang menaruh anak-anak di posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu di ayat yang ke-6 berkata begini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bagaimana Tuhan melarang mereka untuk mereka menyesatkan anak-anak kecil ini? Adalah sebuah tugas berat buat setiap kita ketika Tuhan percayakan kita seorang anak-anak untuk kita didik. Entah itu kita menjadi orang tua, pengajar-pengajar, guru-guru sekolah minggu, maupun pendeta-pendeta yang melayani anak-anak. Tugas kita adalah menjaga mereka. Tahukah saudara bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa menyesatkan anak-anak? Hari-hari ini ilmu teknologi bisa menjadi pengaruh yang buruk buat anak-anak. Kebanyakan bermain gadget, handphone, main game, lingkungan sekitarnya bisa saja menjadi cara iblis untuk menyesatkan mereka. Atau bahkan yang lebih parah lagi, setiap pengajaran dari orang tua kepada anak-anak itu bisa membawa anak-anak tidak lagi hidup dalam firman Tuhan. Tuhan berkata orang-orang seperti ini akan lebih baik tidak ada. Lebih baik untuk orang ini pada lehernya dikalungkan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Kita tidak akan pernah bisa menghindari para penyesat itu mendatangi anak-anak dan memberikan sebuah pengaruh yang buruk.
bahwa hari-hari ini gampang sekali anak-anak menirukan sesuatu yang lagi viral, misalnya di TikTok atau di sosial media yang sedang viral. Mereka mengikuti setiap tren-tren yang ada, yang muncul dari media sosial dengan sangat mudah. Sebab itu tugas kita yang pertama adalah menjaga anak-anak. Tugas kita adalah mengajari mereka untuk mereka mengenal Tuhan sejak masih anak-anak. Saya percaya urapan Tuhan itu tidak hanya atas setiap kita orang-orang dewasa, tapi janji Tuhan, urapan Tuhan itu akan Tuhan taruh atas anak-anak. Kitab Kisah Para Rasul berkata bahwa anak-anak dari mulutnya akan keluar pujian-pujian, nyanyian-nyanyian baru. Untuk itu buat kita adalah mengajar mereka, mendidik mereka, mendisiplinkan mereka, memberikan teladan yang benar buat mereka. Amsal yang ke-29 ayat yang ke-17 berkata begini, didiklah anak-anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak-anak di mata Tuhan itu sangat berharga. Sampai-sampai Tuhan berkata kepada murid-muridnya di ayat yang kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di mataku, ia menyambut aku. Jika kita mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita untuk hidup dalam kebenaran, itu sama seperti kita sedang melayani Tuhan, kata Tuhan. Jika kita memperlakukan anak-anak dengan baik, jika kita menganggap mereka sebagai anak yang berharga, anak panahnya Tuhan yang akan kita persiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Waktu kita melayani mereka, Alkitab mencatat kita sedang melayani Tuhan. Sebab itu jangan anggap rendah seorang pun dari anak-anak ini yang Tuhan sedang percayakan atas hidup saudara dan saya. Jangan percayakan anak-anak yang Tuhan percayakan atas hidup kita kepada gadget, tapi buat setiap kita orang tua, para pengajar, para pendidik, Tuhan ingin setiap kita terlibat untuk menjaga mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi anak panahnya Tuhan, mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi Esther, mempersiapkan anak-anak menjadi generasi Daniel, generasi Yosua, mempersiapkan mereka untuk hidup dalam segala jalan-jalan Tuhan, mempersiapkan mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah jaga diri supaya kita tidak disesatkan. Ayat yang ke-8 dan 9 berkata, jikalau tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Seringkali kejatuhan itu datang dari diri kita sendiri, bahwa kita memiliki peranan 90% untuk mencegah segala sesuatu itu terjadi atas hidup kita. Hawa nafsu itu lahir dari diri kita, bukan? Selain kita memiliki tugas untuk menjaga anak-anak supaya hidup benar, maka kita juga memiliki tugas untuk menjaga hidup kita benar, supaya kita bisa mengajar anak-anak dengan benar. Jangan biarkan mata, tangan, kaki kita menyesatkan kita. Di hadapan Tuhan, di dalam kerajaan surga, Tuhan inginkan sebuah kesempurnaan. Tuhan mengajarkan dalam Matius pasal yang ke-5 bahwa Tuhan itu sempurna, Tuhan itu kudus. Sebab itu Bapa menginginkan kita sempurna, tidak ada cacat. Jika ada cacat celah dalam hidup kita, Tuhan minta itu supaya lebih baik dipenggal aja. Lebih baik kita tidak punya tangan daripada kita mempunyai tangan, tapi dengan tangan ini kita berbuat dosa. Lebih baik kita juga tidak punya kaki, tapi masuk dalam kerajaan surga, daripada kaki ini kita pakai terus untuk melangkah, melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, melanggar setiap aturan-aturan Tuhan. Lebih baik kita punya satu mata namun bisa hidup dalam kerajaan surga, daripada dengan dua mata ini kita selalu melihat perkara-perkara duniawi.
Dengan mata ini kita selalu memandang sesuatu dengan buruk. Dengan mata ini menyesatkan seluruh hidup kita. Dengan daya tarik dunia. Tuhan inginkan kesempurnaan. Tanggung jawab buat setiap kita untuk kita bisa menjaga diri. Karena ada anak-anak yang harus kita layani, yang harus kita jaga supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Mulainya dari setiap kita. Jaga diri. Dengan apa kita bisa menjaga diri? Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Tidak ada cara yang paling tepat untuk bisa menjaga hidup kita adalah hidup dalam firman, bergaul dalam firman, berdiri teguh di atas firman, menggali firman Tuhan. Untuk bisa lepas dari kecacatan dan penyesatan dunia ini, maka kita perlu firman yang menjadi buku panduan, blueprint kita. Karena Tuhan memberikan sebuah tuntunan atas seluruh hidup kita untuk menjalani hidup ini dalam firman-Nya. Dengan menggali firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menghidupi firman-Nya, kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Dengan demikian, seluruh perjalanan kita bisa berhasil dan beruntung. Jika kita sudah mampu untuk menjaga diri kita dengan hidup tetap bersih, maka saya percaya adalah mudah buat kita untuk membawa anak-anak, menjaga anak-anak, kepercayaan mereka, untuk mereka tetap hidup dalam firman. Ayat yang ke-10 dikatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Seorang, ditekankan kembali bahwa anak-anak ini sangat berharga di mata Tuhan. Mereka memiliki malaikat-malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Bagaimana istimewanya Tuhan melihat anak-anak ini. Tidakkah kita mampu juga melihat seperti yang Bapa lihat? Bagaimana generasi anak-anak ini yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Karena itu ajar mereka, didik mereka. Biasakan mereka mengenal Tuhan. Biasakan mereka hidup disiplin dalam doa, dalam penyembahan, dalam pelayanan. Biasakan mereka hidup dalam firman. Beri teladan. Sama seperti kita melakukannya buat mereka, maka kita sedang melakukannya buat Tuhan. Orang-orang yang sedang menyesatkan anak-anak kecil ini, seorang saja maka ia sedang berhadapan dengan Bapa. Ada malaikat-malaikat yang menjaga mereka. Hindarkan anak-anak dari segala sesuatu yang menyesatkan. Dunia memang banyak penyesatan. Namun janganlah Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang menyesatkan anak-anak dengan memberikan teladan yang buruk buat anak-anak. Dua hal yang kita bisa pelajari hari ini adalah jaga anak-anak. Yang kedua adalah jaga diri kita supaya kita bisa menjaga anak-anak dan tidak disesatkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam keterbatasan kami berserah. Kami mohon firman-Mu menjaga, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kami, dan selalu mendidik kami untuk hidup dalam firman-Mu. Bapa, terus wahyukan firman-Mu buat hidup kami berdiri teguh di atas firman-Mu. Terima kasih buat setiap kepercayaan yang Bapa percayakan, buat anak-anak yang ada sekitar kami yang Tuhan sudah percayakan. Mampukan kami Tuhan melihat mereka menjadi orang yang bertumbuh, sebab Engkau yang mempercayakan mereka atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab, mendidik, mengajar, memperlengkapi mereka supaya mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur terjadilah seperti yang Bapa kehendaki. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.